Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Shalom saudara, pagi ini Mas Murni berbicara kepada kita, dalam Tuhan akhirnya adalah sukacita. Saudara, kalau kita mau melihat ending yang terbaik, saudara, end up-nya terbaik, hanya di dalam Tuhanlah akan berakhir dengan sukacita. Kalau di dalam dunia, saudara, di dalam yang bukan firman Tuhan, di dalam yang bukan kebenaran daripada Tuhan, saudara, maka endingnya adalah malapetaka. Mungkin ada seperti orang yang sepertinya hidupnya ditipu. Kelihatannya pertama-tama baik, lama-lama tidak baik. Kelihatannya sepertinya senang, saudara, tetapi lama-lama tidak senang. Seperti orang di PHP. Saudara, memberi harapan palsu. Kita tidak akan pernah mendapatkan yang baik. Cuma dikasih pengharapan. Tapi semuanya adalah semu dan palsu. Tetapi kalau engkau di dalam Tuhan, saya percaya kita akan melihat endingnya, akhirnya adalah sukacita. Mari kita baca Amsal 1 ayat 18. Firman Tuhan Mas Murni pagi ini. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Orang ini pikir mereka melakukan sesuatu yang menguntungkan mereka. Mereka pikir mereka mendapatkan sesuatu yang baik buat mereka. Padahal akhirnya apa yang mereka kerjakan itu membuat mereka akan dipermalukan. Itu membuat mereka akan tertipu, saudara. Kenapa? Mereka melihat endingnya tidak baik. Endingnya adalah malapetaka dan kesusahan. Tapi saya mau beritahu, kalau engkau di dalam Tuhan, saudara, dalam Tuhan akhirnya adalah sukacita. Itu tema yang kita ambil pagi ini Mas Murni. Kalau engkau dalam Tuhan akan ada sukacita yang tidak pernah kering, tidak pernah habis, tidak pernah berhenti, saudara. Itu sebabnya perhatikan Yesaya pasal 42 ayat yang ke-16. Tuhan membuat, saudara, ada kegelapan menjadi terang, dan dikatakan yang lekuk-lekuk jadi rata. Maka firman Tuhan berkata dalam Yesaya 42 ayat 16 tadi, saudara, yang pertama adalah gelap akhirnya jadi terang. Sekarang mungkin gelap, saudara. Sekarang mungkin belum ada jalan keluar. Tapi kalau engkau tetap di dalam Tuhan, tetap melekat sama Tuhan, tetap percaya, tetap beriman, memegang janji Tuhan, dan engkau berkata, Tuhan, aku percaya engkau tidak akan pernah permalukan. Tetap, saudara, melekat. Engkau tidak akan pernah dikecewakan. Ingat wanita yang mengalami pendarahan? Saudara, dia melekat sama Tuhan. Dia berkata, kalau saja aku jamah jubahnya, pasti aku sembuh. Dan itu tidak dikecewakan. Saudara, dia lakukan itu. Ingat perempuan Syrofonisia yang ditolak, yang Tuhan bilang tidak pantas remah-remah diberikan kepada anjing. Saudara, walaupun sudah seperti itu, dia tetap melangkah bersama Tuhan. Dia tetap percaya bahwa dalam Tuhan akhirnya pasti ada berkat, ada kemenangan, ada sukacita. Maka dia berkata, enggak apa-apa ya Tuhan. Walaupun katanya remah-remah itu juga jatuh dari meja tuannya, tapi itu juga anjing perlu, saudara. Maka ketika dia tetap seperti itu, dia tetap, saudara, di dalam Tuhan. Akibatnya apa? Anaknya sembuh. Kan Tuhan berkata, hai ibu, pulanglah, imanmu yang menyembuhkan anakmu sembuh. Dan dia melihat mujizat itu luar biasa. Saudara yang kekasih, ketika engkau tetap melangkah di dalam Tuhan akhirnya adalah gelap, akhirnya menjadi terang. Jangan terbalik, kalau dalam dunia kelihatannya terang, tapi lama-lama akan gelap. Tetapi kalau engkau di dalam Tuhan, saudara, semakin terang, semakin terang, semakin terang. Amsal pasal 4 ayat 18 berkata, jalan orang benar seperti rembang kian setengah hari, yang semakin terang dan semakin terang, semakin terang. Saudara, artinya tidak ada kegelapan. Tuhan justru membuat ada perubahan-perubahan. Tuhan buat ada mujizat, Tuhan buat ada terobosan. Saudaraku, itu sebabnya perhatikan di dalam Yesaya pasal yang ke-65 ayat 19, Tuhan bersorak bergirang. Tidak ada lagi yang bunyi tangisan dan erangan pun tidak ada. Saudara, Tuhan bersorak-sorai, bergirang katanya, saudara. Tidak ada lagi yang bunyi tangisan, tidak lagi ada yang mengerang. Erang itu yang menangis, berintih, saudara. Sebab itu, saudaraku, biarlah engkau tetap dalam Tuhan. Akhirnya ada sukacita. Yang kedua, dikatakan yang lekuk-lekuk jadi rata. Mungkin yang belok-belok yang selama ini kita tidak melihat, rasanya kok ini udah mau lurus, udah mau berhasil, kok kita tidak lihat lagi. Kita udah mau lihat terobosan, kok ternyata ada hambatan lagi. Seperti ada lekuk-lekuk, saudara. Tetapi kalau engkau tetap di dalam Tuhan, akhirnya pasti ada sukacita. Persoalannya kayaknya berat, persoalannya kayaknya, saudara, belum ada jalan lurusnya. Tetaplah mengikut Tuhan, tetaplah percaya dalam Tuhan, akhirnya pasti ada sukacita. Kenapa? Perhatikan, saudara, Yesaya pasal 63 ayat yang ke-9. Saudara, bukan duta
bukan utusan, tetapi Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan katanya. Tuhan sendiri akan datang kepadamu. Tuhan gak pakai utusan, Tuhan gak pakai suruh orang lain. Tuhan menjadi keselamatan bagimu. Bahkan dikatakan dia akan mengangkat dan menggendong kau. Wow, dari kekal sampai kekal. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dari sejak dulu katanya sampai selama-lamanya. Dia akan mengangkat, menggendong kau di tempat lembah kekelaman sekalipun. Tuhan akan mengangkat keadaanmu hari ini. Mungkin orang-orang lain melepaskan tangannya, menjatuhkan engkau. Tuhan akan mengangkat, menggendong, karena dialah gembala. Seperti dia meninggalkan domba-domba yang 99, dia mencari satu yang hilang, lalu begitu dapat dia gendong, saudara. Itulah gembala. Dia mengangkat kita. Apapun saudaraku keadaanmu, kalau Tuhan menggendongmu, bukankah dalam Yesaya dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap Allah yang menggendong, sampai putih rambutmu aku Tuhan menggendong. Kalau Tuhan menggendong, saudara, engkau akan melihat kebaikan, kemurahan Tuhan dinyatakan. Tetaplah yakin bahwa Tuhan selalu tahu yang terbaik. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut sama Tuhan. Bertahanlah di dalam Tuhan hari ini. Apapun keadaanmu, akhirnya dalam Tuhan akan ada sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.